Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bil imani wal islam wa ala dini tauhid wa ala dini aqidah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ja'alahu fi qararin makin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini masih memberikan kita nikmat, yaitu nikmat sehat walafiat. Karena dengan nikmat sehat walafiat inilah maka kita bisa melangkahkan kaki kita menuju tempat pengajian di Masjid Al-Ittihad ini, yang mudah-mudahan apa yang kita amalkan di malam hari ini menjadikan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya yang begitu banyak kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak jemaah Masjid Al-Ittihad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan beberapa hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang akhlakul karimah ataupun perilaku yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsu ma kunta. Bertakwalah, takutlah kepada Allah dimanapun kita berada. Jadi kita diperintahkan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, baik itu di rumah, di perjalanan, di tempat pekerjaan, tempat berjualan, itu juga kita harus apa? Harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Artinya dimanapun kita berada tetap seperti itu. Jadi kalau kita sedang berjualan mungkin kita tidak melanggar berjualannya gitu ya. Kalau di kantor mungkin kita tidak curang. Kalau di perjalanan kita juga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimanapun kita berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, dan ikutilah segala kejahatan, keburukan, kemaksiatan yang kita lakukan sengaja ataupun tidak. Kadang-kadang kan memang kalau dosa itu ya tidak bisa dihindarkan Pak ya. Ada juga yang sengaja, ada juga yang tidak sengaja. Ya, itu kadang-kadang seperti itu. Banyak kita melakukan kelalaian gitu ya. Kadang-kadang ngomongin orang gitu ya. Kadang-kadang suka menghina orang, menyakiti orang. Itu semua adalah perbuatan-perbuatan yang dosa, keburukan gitu ya. Maka ikutilah dengan kebaikan. Kalau sudah melakukan keburukan, kejahatan, maka ikuti dengan kebaikan. Artinya kita melakukan kebaikan gitu ya. Ya, kita habis melakukan kejahatan, jangan ditambah lagi kejahatan lagi. Kita melakukan kebaikan. Umpamanya kita mungkin habis ya nyakitin orang. Berarti kita harus Harus bagaimana memaafkan orang lain, bagaimana kita harus harus baik kepada orang lain gitu ya, seperti itu. Atau kita kalau misalkan mungkin melakukan yang sengaja mengambil suatu hak yang bukan hak kita, maka dibalas dengan apa? Dengan sedekah gitu ya. Dengan sedekah, dengan banyak bersedekah. Kadang-kadang gitu ya Pak ya. Kadang-kadang kita ada hak orang lain kita ambil, kita makan gitu ya. Enggak sengaja gitu kadang-kadang ya. Nah itu juga merupakan dosa, keburukan, kejahatan. Maka harus dibalas dengan apa? Dengan bersedekah gitu. Dengan banyak berimpak gitu, seperti itu. Jadi kebaikan, keburukan ditimpa dengan kebaikan gitu ya. Jadi di barangnya dengan kebaikan gitu. Setelah kita melakukan kejahatan,
keburukan, maka kita timpa dengan kebaikan. Supaya apa? Supaya hilang itu, supaya menghapus gitu, menghapus dosa yang kita lakukan gitu ya. Jadi jangan terus-menerus melakukan kejahatan, keburukan, harus ditimpa dengan kebaikan. Jadi tambuha itu akan menghapus. Wa khaliqin nas bi khalqin hasan, dan pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang baik. Jadi diperintahkan oleh Rasul kita berakhlak yang baik terhadap manusia. Tentunya berakhlak itu artinya kita memuliakan orang lain, menghargai orang lain ya, yang muda kepada yang lebih tua, yang tua kepada yang lebih muda, harus saling menghargai. Kalau seperti itu maka kita akan menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang baik gitu ya. Nah, suatu ketika ada sahabat bertanya tentang apa? Tentang kebaikan dan dosa. Nah, wahai Rasul, apa sih yang dimaksud dengan kebaikan dan dosa? Kemudian Rasul menjawab, al-birru husnul khuluq wal itsmu ma haka fi suduri. Kebaikan adalah baik akhlak, perilaku yang baik. Kebaikan itu perilaku yang baik. Sedangkan dosa adalah apa yang tergetar di dalam hati kita dan kita nggak mau nampain sama orang lain, nggak mau diketahuan orang lain, itu dosa ya. Jadi kalau dosa itu ya terasanya apa? Berat gitu ya dalam diri kita untuk mengungkapkannya gitu ya. Itu dosa gitu ya. Nah, contohnya kita melakukan ya kejahatan ini kadang-kadang di dalam hati kita terasa berat gitu ya. Itu dosa ya berarti ya. Jadi keburukan itu, dosa itu yang tergetar dalam hati kita, yang kita juga malu untuk ngatain, mengungkapkan gitu ya. Ngomonginnya malu ya. Era mengungkapkan era gitu ya. Itu disebutnya dosa. Sedangkan kebaikan adalah baik akhlak atau perilaku yang baik. Maka kita diperintahkan untuk bergaul sesama manusia itu dengan akhlak yang baik. Nah, itu yang hadis pertama. Jadi kemudian hadis yang kedua yaitu ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wala tahqiranna minal ma'ruf syai'an, jangan menghinakan kebaikan sedikit pun orang lain ya. Jadi jangan suka menghinakan kebaikan orang lain sedikit pun gitu ya. Umpamanya di sini diterangkan walau antuk riqa min dalmi kafi inain musaffa, sekalipun cuman hanya nuangin air gitu ya dari tempat minum gitu ya. Ya contohnya misalkan di sini biasanya siapa di sini yang DKM biasanya Dewan Kopi Masjid gitu ya, bukan DKM, Dewan Kopi Masjid gitu biasanya. Ya, itu biasanya nuangin air, itu jangan dihinakan, itu kebaikan gitu Pak ya. Itu sedikit itu kebaikan. Nuangin kopi itu kebaikan, jangan dikira itu gak dapat pahalanya. Jadi jangan menghinakan tibang apa? Tibang nuangin air doang kok. Tibang mengangkat poci doang, padahal itu pahala. Contoh, itu gelarin karpet, itu juga pahala gitu ya. Jadi jangan dikira gelarin karpet itu gak semuanya mau kan? Nah, itu berat ya, berat, itu kebaikan itu. Jadi jangan menghinakan kebaikan sedikit pun apapun, sekalipun cuma hanya nuangin air ke gelas gitu ya. Apalagi mungkin ya kayak yang lebih besar lagi gitu ya. Ya ngasih bener-bener gitu apa? Ngasih makan gitu ya. Ngasih minum itu lebih besar lagi. Nuangin air saja udah dapat pahala. Jangan menghinakan itu kebaikan. Itu kebaikan itu jadi pahala. Coba Bapak sekalian kalau misalkan kita main ke rumah bersilaturahim lah ke rumah, dituangin air itu, dikasih air, seneng nggak gitu kira-kira? Air doang udah, air putih itu, ya, cuman air aqua lah, tapi enak banget gitu ya kayaknya gitu ya, daripada dikasih durian cuman dibulatin, dikasih durian bukan dilempar sih, artinya dipajang gitu ya, dipajang, tapi orangnya nggak ada gitu, pajang doang. Ya, lebih baik tadi air ya ditaruh di kaca gitu ya. Ya maka itu membeda lagi gitu ya. Ya seperti itulah, seperti itu. Jadi kebaikan itu walaupun menuangin air itu adalah pahala. Jadi senang sekali kalau ada orang yang menuangin air kepada kita, ngasih cuman air doang, padahal kita nungguin aja, ini ngeluarin apa nih orang tua rumah nih, ngeluarin apa lagi ya, cuman air doang, kata tuan rumahnya, saya mohon maaf, saya cuman punya air doang gitu ya,
Tapi senang, kita senang, nggak apa-apa. Saya kesini bukan untuk minum gitu ya. Tapi kesenangan, kebahagiaan itu di situ tuh ya, di situ. Jadi ada orang berbuat baik kepada kita, kemudian ya orang itu ya minta maaf apalagi ya. Nah itu ya. Jadi kebahagiaan itu bukan ya disuguhin dia bully, bukan ya. Jadi cuma air doang itu kalau memang dengan akhlak yang baik ya, dengan sopan itu kita akan senang, merasa senang gitu ya. Merasa pokoknya puas lah gitu ya, puas gitu. Walaupun kita cuma disuguhin air doang gitu. Itu kebaikan ya. Jadi kebaikan jangan kita menghinakan kebaikan sedikit pun ya. Kemudian wajhuka ilaihi mumbasit, dan wajahmu berseri-seri, artinya tersenyum, suka tersenyum gitu kan sama orang ya, tersenyum ya. Kalau ketemu tersenyum ya. Jadi ya pokoknya tersenyum itu. Kalau ketemu itu tidak cemberut, tidak sambil beremut, kan nggak tahu dah dia punya duit enggak ya. Orang yang tersenyum itu belum tentu punya duit, belum tentu ya. Orang yang cemberut itu belum tentu nggak punya duit. Jadi kalau walaupun kita nggak punya uang, nggak punya apa, tapi tersenyum aja itu orang merasa dia punya duit gitu ya. Jadi bedanya gitu ya. Jadi orang yang suka tersenyum itu dibilangnya orang yang punya duit, padahal emang nggak punya duit gitu ya. Walaupun tanggal tua tetap harus apa? Tersenyum gitu ya. Ini kadang-kadang senyumnya beda. Kalau tanggal muda ya senyumnya lumayan gitu. Tanggal tua emang tanggal tua tahun muda sama aja senyum gitu juga ya. Ya tersenyum terus ya, tersenyum ya. Nah itu tersenyum itu kebaikan ya. Jadi orang tersenyum itu kebaikan. Jadi itu pahala ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tabassumuka fi wajhika maka sedekah. Tersenyummu di depan saudaramu adalah merupakan sedekah. Sedekah itu. Jadi bapak kalau tersenyum itu sudah sedekah sama temennya gitu. Nah, kalau jemurut berarti itu bukan sudah pelit ya. Sepelit-pelitnya orang adalah pelit. Tidak tersenyum, tidak apa? Tidak tersenyum orang lain, nggak gairah ya. Padahal kita diperintahkan untuk tersenyum. Tapi bukan tersenyum sendiri, bukan. Ini di rumah tersenyum aja terus. Ya nggak ada orang. Jadi kalau ada lawannya itu baru tersenyum. Kalau ya jadi ketawa-ketawa bukan sendiri, bukan. Kadang-kadang ketawa sendiri ya. Ya di rumah, dalam rumah ketawa sendiri. Padahal lagi sedang main HP gitu ya. Main HP gitu, ketawa-tawa sendiri gitu. Ya. Jadi tersenyum Pak ya. Itu pahala ya. Jadi jangan menghinakan. Kamu kenapa sih tersenyum mulu? Nah itu menghinakan kebaikan itu. Emang kenapa sih tersenyum nggak boleh? Ya, orang tersenyum domelin, padahal dia tersenyum itu ya supaya ya bahagia gitu ya. Nah, ada juga yang gitu ya. Ada tersenyum katanya senyum sinis gitu. Ya, senyum sinis ya. Sebenarnya bukan gitu Pak. Jadi kita jangan berprasangka orang tersenyum itu bukan sinis, bukan. Tersenyum ya memang tersenyum gitu ya. Memang tersenyum dia memang bahagia gitu ya, supaya dia tidak kelihatan cemberut gitu ya. Jadi intinya senyum pun adalah merupakan ibadah. Jangan kita hinakan. Wa iyyaka isbalul izar, dan janganlah hati-hatilah isbalul izar artinya itu kan menyingsirkan baju ke bawah gitu ya. Artinya jangan kita berlebih-lebihan gitu ya. Nah, itu merupakan kesombongan. Wala yuhibbullah, tidak cinta Allah. Wa inni mru'un syatamaka, dan jika seseorang itu menghinamu nih. Ini penting nih Pak ya. Sekalipun jika orang menghinamu ataupun meledekmu gitu ya. Bi amrin, dengan suatu perkara yang tidak ada padamu gitu ya. Yang tidak ada padamu gitu. Artinya kamu enggak kenyataannya begitu. Kamu enggak hitam tapi dibilang hitam gitu ya. Kamu enggak pesek dibilang pesek. Enggak sesuai gitu. Itu jangan kita apa? Jangan kita langsung marah ya. Jangan kita langsung marah. Kamu juga sama dibalas lagi, jangan ya. Orang bilang kurang bagus, bilang jelek dibilang jelek lagi. Itu berarti tidak sesuai. Jadi diperintahkan kalau dihina yang tidak ada padamu maka waradduhu alaihi. Jadi orang yang menghinakan jangan dibalas dengan hinaan lagi.
Kenapa? Kalau kita sabar di dalam menghadapi itu, maka kembali kepada orang yang menghinakan. Orang yang bilang jelek, jeleknya kepada dia gitu ya. Orang yang bilang buruk, buruknya kepada yang ngomong tadi ya. Orang bilang ya hidungnya pesek ya, dia sendiri pesek sendiri ya. Jadi begitu. Jadi jangan kita langsung marah. Tetapi apa? Tetapi kita harus apa? Harus sabar, diam ya. Karena itu dosanya kepada orang yang ngatain gitu ya. Wa ajrulaka, dan pahalanya buat kamu gitu ya. Ini penting apa ya? Kalau kita dihina, kalau dicemoohkan, kalau ya itu semua kalau kita sabar, itu kembali kepada orang yang menghinakan, dan pahalanya buat kamu sendiri. Dapat pahala. Jadi kalau intinya kalau dihina itu harus senang. Kenapa? Karena dapat pahala juga gitu ya. Dan juga kembali orang yang menghinakan kepada dia sendiri gitu ya. Jadi pahalanya kepada orang yang menghinakan. Tidak ada yang dihina itu menjadi hina ya. Tapi ya bisa menjadi mulia ya. Jadi orang yang dihinakan itu belum tentu hina. Tetapi orang yang menghina itu hina ya. Jadi orang yang hina adalah hina. Nah, itu jadi jangan kita langsung marah gitu ya. Karena itu saat itulah kita dapat pahala, diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wala tasubbu wala tasubban ahada. Jangan suka mencaci mencela seseorang ya. Jangan suka mencaci mencela seseorang. Nah, jadi jangan suka mencaci, jangan suka mencela ya. Itu tidak boleh. Karena apa? Karena ya itu tadi dosanya buat yang mencela, pahalanya kepada orang yang dicela. Jadi jangan dibalas lagi Pak ya. Jangan dibalas lagi. Atau dibilang hitam jangan balas hitam lagi ya. Dibilang ganteng jangan dibilang ganteng masih penting. Pokoknya jangan kita balas kalau dihina gitu. Tapi kita sabar. Supaya apa? Supaya kita dapat pahala ya. Nah itu ajaran Islam, ajaran Rasulullah SAW. Jadi kita harus mentaati yang pertama tadi. Jadi jangan kita menghinakan kebaikan orang lain sedikit pun ya, walaupun menuangkan air, walaupun dengan tersenyum, jangan kita suka menghinakan. Jadi artinya kita menghargai orang yang berbuat baik. Supaya apa? Supaya kita ya menjadi orang yang berakhlakul karimah. Ya. Itulah Bapak jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian pada malam hari ini yaitu tentang akhlakul karimah, akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan juga senantiasa berbuat baik. Jadi kalau berbuat baik jangan malu ya. Jangan malu berbuat baik karena itu dapat pahala ya. Dan juga jangan suka menghinakan kebaikan orang. Hargai kebaikan orang lain. Orang lain misalkan cuma nanya ya geser karpet, itu harus kita muliakan, kita hormati gitu ya. Demikianlah dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.